Aduh, episode Brunch with Dave kali ini tuh suasana makannya akan terasa kepada Anda yang menyaksikan karena restoran Semaja ini open kitchen konsepnya dan the restaurant is actually not open for public yet ya. Jadi suasananya tuh heboh, ini hanya tamu-tamu undangan terpilih dibuka khusus untuk Bazar Indonesia. Keren banget. Chefnya Patrick Ramon telah memilihkan menu-menu Indonesian modern yang sudah ditwist khusus buat menyambut tamu-tamu kita. Ada Hagai Pakan dan Lutesia. Hai, hello. Kata Hagai tadi ya, ini suasana restorannya aku banget. Turquoise. Dan secara Hagai ya, dia langsung Google. Semaja itu artinya adalah apa sih? Ternyata bahasa apa sih, Nek? Kayaknya bahasa klasik gitu. Artinya sesungguhnya. Sesungguhnya kita sudah lapar. Mari Iya. kita sambil Aku makan. haus sih. Iya kan? Tuh dinikmati minuman-minumannya dan makanannya. Ini ya menu-menunya ada sate marangi, ada gado-gado Jawa, ada ikan bakar baramundi. Ini signature dish-nya. Pipi sapi masak gota andaliman, also a signature dish ya, sama ikan bakar masak woku. Nah, from my hometown. Ayo kita bersulang dulu untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita semua. Cheers to us, darling. Dan buat Anda yang menyaksikan Brunch with Dave, we love you all. Aduh, minumannya seru sekali ini. Langsung pengen. Selamat menikmati. Bon appetit. Bon appetit. Aku akan mulai dari gado-gado. Silakan. Kan, ya kata Hagai harus ngobrol sama lu. Ayo sambil loh. Iya. Beneran Aku kok. bingung. Bingung ya mau mulai dari mana ya? Banyak banget. Tuh, kamu pengen yang mana? Ikan, Kamu ayam. nih. Ya, aku itu. Kita harus ngobrol sama Lutesia karena Lutesia lagi break syuting 10 hari ya. Wow. Tadi sambil nunggu aku bilang ini, kamu produktif banget ya tahun ini. Kata Hagai, dari tahun lalu bahkan sempat dinobatkan mau bikin Lutesia Film Festival. Tahun ini aja deh aku mau tanya sama Lutesia, berapa judul tuh Lutesia? Tahun ini cuma 3 kok. Cuma. Enggak, 3. 3. Satu film tuh berapa lama sih biasanya produksinya? Sekitar sebulan. Sebulan? Sebulan. Okay. Ya, just enough time lah ya for you to relax, Yes, for you to of do course. other things also. To reset. Ya. Iya. Jadi udah boleh diceritain dong ya pasti ya. 3 judul yang diproduksi tahun ini apa aja Lutesia? Tahun ini ada film Ketika Berhenti di Sini, itu karya Uma Syahab. Lalu ada film Ali Topan, remake film Ali Topan, karya Siddhartha Tata, sutradaranya. Sama film 13 Bom di Jakarta, karya Mas Angga Dwi Masa Songko. Okay. Out of the 3, yang mana yang menurut kamu paling physically challenging to do? Kalau misalnya 13 Bom kan aku masih syuting kan ya. Tapi kalau misalnya physical banget, tubuh gitu kayaknya Ali Topan sih. Walaupun aku nggak ada adegan action atau apa, ternyata tuh banyak adegan yang kayak lari-lari atau apa gitu. Mungkin di skrip kayak deskripsinya cuma lari dari sini ke sini. Oh ya oke gitu. Ternyata pas lagi syuting shotnya pakai drone terus dari ujung gang sampai akhir gang kayak harus lari dan sprint itu ya lumayan challenging sih untuk tubuh. Untuk tubuh. Yes. Tadi juga sambil menanti acara ini mulai syutingnya gitu ya. Kita sempat gerumpi nyebutin Laura lagi jalan-jalan karena butuh rilis dari perannya, dari karakternya. Aku pengen tahu kalau untuk Lutesia ada nggak sih karakter film kamu nih yang kayaknya tuh buat kamu tuh emotionally draining, and when the process finish, kamu yang aduh kayaknya agak susah nih buat gue keluar dari karakter ini nih. Kalau misalnya susah untuk keluar dari karakter, aku nggak terlalu. Soalnya jujur aku tipe aktor yang lumayan bisa mengkotak-kotakan gitu. Jadi kayak ya ini karakternya di sini, terus aku bisa lepas terus menjadi diri aku kembali gitu. Tapi kalau misalnya yang capek banget, kayaknya The Big Four sih. Karakternya Alpha, soalnya karakternya dia sumbu pendek, suka marah-marah, teriak-teriak mulu gitu. Jadi ketika aku on set harus menjadi Alpha tuh kayak super draining dan very exhausted gitu untuk bikin karakter dia seperti itu. Okay, being Alpha, are you saying that you're not an Alpha person? No, actually no. Sama sekali enggak. Iya? Enggak, sama sekali. Beda banget. Oh, jadi kamu lebih tipe yang reserved, the quiet one in the room. Yes, that's me.
Cu. Oh. Sementara sebelah kamu kayaknya don't mind ya kalau diminta menjadi alpha. Oh, aku Bener? alpha Bisa. banget. Aku alpha dan omega. Oke. Tapi gue juga loh, guys. Gue tuh nggak alpha gitu. Jadi ketika untuk menjadi orang yang alpha tuh gue perlu usaha gitu. So I Masa can iya? relate to your story. Hah? Iya ya? Iya, Nek. Makanya sih, kayak kan host kayak bisa Heeh. jadi center of attention, jadi kayak Makanya. Sebenarnya aku tuh nggak suka jadi center of attention. oke. Aku tuh sukanya jadi center of ATM. ATM Atem center. center. Aduh, enak gado-gadonya. Hmm. Terus tahun lalu kan juga Hagai bilang kamu juga sangat produktif. Mhm. Tahun lalu kamu terlibat dalam apa aja ya, Lutecia? Please refresh our memory. Film Keramat 2, film pendek judulnya saya, The Big Four, Jalan yang Jauh, tapi itu awal tahun ini sih. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Syutingnya tapi tahun lalu kan? Iya, syutingnya tahun lalu. Sama Pandu mempersiapkan perpisahan. Oke, wow. Sama Dear David. Banyak juga ya. Banyak loh. Banyak banget loh. Oh, Dear David juga? Dear David aku ada, tapi kayak cuma 2 detik. Cameo. Oh. Bener-bener cuma 2 scene. nggak salah. Oke. Karena Branch with Dave waktu itu kita ngobrol sama castnya Dear David, Dear dan itu seru David. sekali. Iya. Berarti tahun lalu dan tahun ini kamu menghadiri banyak sekali premier dan gala premier dong ya? Betul sekali. Dan not to mention another red carpet event lainnya. Banyak banget deh. Salah satunya beliau pernah ngetayangin aku. 3. 3 kali. Tiga Oh, kali? Big Four. Big Four. Uh-uh. Dear David. Pandu Paduan. mempersiapkan. Yes. Yes. Ternyata lumayan ya. Iya, lumayan. Emang apa sih, Bo, bedanya buat yang nonton ya? Mungkin Haga sama Lutecia bisa cerita nih buat penikmat film Indonesia. Bedanya premier film sama gala premier. Bedanya apa? Sama gak sih? Sama aja. Sama aja. Oh. Cuman kadang-kadang skalanya ada yang dibikinnya gede-gedean. Ya. Jadi Oke. pasti venue-nya lebih gede, Oh. dekorasinya lebih masif, ada yang lebih intimate gitu. Oke. Dan biasanya event red carpet itu hanya digelar untuk yang gala premier mungkin ya gitu ya? Enggak juga? Sebenarnya kayak premier aja minimal adalah foto backdrop sama red carpet pendek gitu. Oke. Tetap ada gitunya, tetap ada foto up-nya gitu. Karena belakangan tuh kita sangat menikmati ya penampilan bintang-bintang Indonesia di sosial media terutama dengan rupa-rupa gaya gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya carpet season, award season, red carpet look itu hanya milik bintang-bintang Hollywood. Kalau sekarang kan juga bintang-bintang kita juga udah menampilkan giginya dan pesonanya di red carpet karena red carpet event itu udah banyak banget gitu. Iya kan? Benar-benar. Aku tuh pengen tahu deh dari Hagai mungkin ya, sebagai seorang fashion stylist, kemudian penata busana untuk industri film Indonesia gitu. Apa sih sebetulnya do's and don'ts untuk bisa tampil memukau bagi seorang bintang di red carpet event, Gai? Nggak jadi deh mau nyendok itu. Baru mau ngunyah. Mikir. Dus-nya adalah kamu tahu kalau buat aktor ya, maksudnya kayak buat public figure atau aktor atau bintang gitu. Yeah. Dus-nya menurut aku adalah you know your style and you know your worth. Nice. Itu menurut aku paling dus. Karena habis itu yang lain will follow gitu. You know your style, you know your worth. The rest will follow. Oke. Berarti personal style itu tetap penting untuk bisa tampil sempurna di red carpet event. Harus. Oke. Ini pertanyaan bodoh mungkin ya, Hagai. Apakah ketika red carpet untuk gala premier, apakah seorang aktor harus tampil menyesuaikan dengan karakter filmnya? Kalau menurut aku nggak harus. Oke. Kan nggak mungkin kalau kita jadi hantu terus kita jadi red carpet baju hantu kan. Oh iya, padahal gue berharap itu loh. Kalau gue gala premier, gue berperan sebagai kuntilanak, gue akan tampil ke kuntilanak-kuntilanakan. Wow. Sebenarnya kalau sekarang banyak juga premier tuh dikasih dress code. Jadi kadang-kadang ngikutin dress code-nya gitu. Kayak
terakhir tuh waktu jalan jauh tuh karena mereka settingnya London, jadi dress code-nya London Fashion Week London Fashion Week, ya. gitu. Jadi that's gaya-gayanya cute. agak Brit fashion gitu. Hmm. Tapi ada juga yang memang dibebaskan. Hmm. Yang kadang-kadang kan orang nggak semuanya bisa explore atau pengen explore. Jadi kadang-kadang tuh mereka paling gampang karakter aku tuh di sini gloomy. Aku mau gayanya kayak karakter aku gitu. Kalau sekarang tuh aku sering banget mendengar kayak gitu. Oke. Jadi kan misalnya ada aktor minta stylingnya, kak karakter aku di sini kayak gini, pengen di matchingin gitu. Tapi nggak semua kayak gitu juga gitu. Oke. Cuman kadang-kadang banyak juga sekarang orang-orang tuh pengen matching sama karakter di filmnya, atau ada benang merah atau ada senada gitu. Dan itu sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja, tapi kalau harus atau enggak matching sama karakter film, kalau buat aku pribadi nggak harus. Oke. Fashion dan kostum. Karena itu juga ya, kita nih di kolom komentar kalau melihat penampilan bintang-bintang favorit kita, keren, being fashionable, and the look is way too costumey, itu menjadi diskusi yang serius tuh ya di kolom komentar. Gimana sih sebetulnya Hagai untuk bisa membedakan how do we know this is fashion, this is costume? Itu juga based on taste atau style orang masing-masing ya. Kadang-kadang ada buat aku, kadang-kadang kan ini kan mungkin level of style-nya aja kan. Yang kadang-kadang kalau ini bar gitu, kalau udah merah tuh jadi kostum gitu. Tapi kan semua orang kan punya level itu beda-beda ya. Jadi kadang-kadang tergantung persepsi masing-masing orang juga gitu. Tapi kalau aku tuh melihatnya gini sih. Then again, fashion is very personal dan semua orang tuh punya pandangannya beda-beda dan punya pandangannya kadarnya tuh beda-beda. Tapi kalau menurut aku di Indonesia tuh kadang-kadang biar gimana pun kita tuh masih ngelihat kiblatnya Hollywood. Ya kan? Bener. Tapi kan kalau di Hollywood tuh pengkotakannya jelas. Kalau ke Oscar nih ketebak gayanya gini. Kalau ke premier film ketebak gayanya gini. Kalau ke Met Gala ketebak gayanya gini. Ya kan? Tapi yang perlu kita tapi kalau di Indonesia, di Jakarta, sepandangan aku ya, kadang-kadang tuh orang tuh ngelihatnya tuh ke Met Gala. Makanya over the top, avant-garde. Padahal kan kita red carpetnya bukan segede Met Museum ya. Ya kan? Dan again kan sebenarnya kalau aku ngelihatnya baju tuh satu outfit harus matching sama wear, sama who. Ya kan? Di mana dia dikenakan, siapa yang mengenakan, sama what juga, sama ya kan? Apa namanya? Dia pakai baju apa. Nah, kalau itu mungkin jadi terlalu lebay, mungkin pada saat itu jadi kostuming gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan even nggak ada event yang segede Met Gala. Ya kan? Kalau di Met Gala kita pakai baju tail 10 meter, 2 meter, bermeter-meter juga nggak apa-apa karena acaranya gede banget. Nah, ketika misalnya gaunnya udah mensabotase venue acaranya kan berarti kan kayak udah that's costume gitu. Atau kadang-kadang ya beda lah. Maksudnya kayak kalau udah overdressing lah, misalnya bahasa paling gampang overdress gitu. Tapi beberapa orang tuh memang nggak mengenal istilah overdress gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga selama dia bisa pull it off gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kadang-kadang kostum itu kalau tempatnya nggak cocok, bajunya nggak cocok sama tempatnya atau nggak cocok sama occasionnya atau orangnya nggak bisa bawain. Nah, ya. Jadi kostuming. Ketelan sama kostumnya, ketelan sama bajunya gitu, tenggelam. Tapi selama dia bisa pull it off, misalnya kayak aku mention Asmara Abigail gitu. Kita mau pakein dia ditandu juga. Ya jadinya nggak kostum. Nggak kostum karena dia bisa pull it off gitu. Tapi ketika orang yang nggak bisa pull it off atau kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin ada juga karena aku merasakan mungkin stylistnya maksain gaya ini sementara orangnya pede-pede nggak pede tapi ya udah dia nggak apa-apa gue pakai tapi dia nggak bisa bawain kan juga jadinya kostum atau jadinya kayak overdress gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Itu juga topik yang menarik ya untuk diobrolin karena pekerjaan sebagai seorang fashion stylist saat ini juga merupakan pekerjaan yang sangat diminati. Dari yang berinteraksi dengan kita di social media kita banyak sekali tuh yang aspiring fashion stylist di luar sana. Seberapa banyak how do we find the balance mungkin Hagai of showing your own personal style as a fashion stylist to match your client's personal style?
Sebenarnya paling enak adalah mungkin aku tuh kadang-kadang jadi kayak punya keberuntungan. Karena klien atau aktor-aktor yang aku dandanin tuh personal style-nya kuat-kuat. Dan dia bisa pull it off. Jadi sebenarnya tidak seberat itu untuk membuat look-nya sukses gitu. Karena emang harus kolaborasi dua itu. Tapi kalau misalnya kayak aku dapat klien yang susah banget dipakein baju atau nggak tahu cara pull it off baju, ya mungkin akunya harus sedikit push supaya bisa dapat yang pas yang dia bisa bawain. Gitu. Tapi selama dia bisa, orang-orang itu bisa bawain, harusnya balance-nya tuh di situ. Ketika yang kita sediain dan bisa dibawakan dengan baik. Tapi kalau ngomongin personal style ya memang yang ya tadi aku bilang on top of everything, kalau aku adalah aku harus ngeluarin personal style orang itu ketika bikin look. Gitu. Sebelum ke lu Tasya, pernah nggak lo ketemu klien yang menurut lo taste personal style-nya kalau gue ikutin gaya lo, ini akan jadi kostum nih, nggak fashionable, and you need to state it out. Sorry Jack, nggak bisa nih gue ikutin gaya lo tuh kostum ini untuk event ini misalnya. Pernah. Oke. Dan untungnya kliennya menerima itu dengan baik sehingga Nah kadang-kadang tuh kayak perlu ada skill untuk menyampaikan dengan baik. Komunikasi, gitu. dikomunikasikan. Kadang-kadang tuh skill komunikasi waktu kuliah masih kepake gitu. Untuk kayak gimana ya cara ngasih tahu bahwa ini tuh sebenarnya nggak cocok-cocok banget gitu. Yang bagus tuh ini. Jadi kadang-kadang ya cobain aja. Ini cobain dulu yuk, cobain dulu. Kan orang akan ngeliat kan. Oh ya bagus ya ternyata gitu. Kadang-kadang perlu di-educate dengan gitu. Tapi itu dikit banget. Oke. Wih, tuh ya. Ini berarti pujian dari Hagai untuk taste level para bintang kita. Wow. Kalau lu Tasya sendiri, how would you describe your personal style? Jujur apa? Kok cuman gue doang sih yang dari tadi ngunyah? Sok Aku atuh Hagai. ngunyah. Ayo Non. Aku pokoknya aku comfort zone banget lagi. Masa? Iya, comfort zone yang nyaman. Tapi aku kadang-kadang berubah-berubah. Dulu tuh aku sempet yang selalu pakai boots, Doc Mart, lumayan agak sedikit grunge, pakai jeans hitam, terus outerwear, jaket kulit atau jaket jeans gitu. Tapi sekarang mungkin karena sudah mulai berumur, aku mulai ingin mengganti haluan. Aku ingin mengganti haluan lebih ke lumayan feminin, simple kayak Parisian chic yang pakai Mary Jane, terus kayak kaos polos, jeans, udah gitu aja. Pokoknya simple aja. Itu sih maunya. Berarti kalau untuk harus pergi ke event formal, red carpet, kamu lebih prefer, jangan hanya karena ada Hagai di sini, kamu lebih prefer berdandan sendiri atau meminta bantuan dari tenaga profesional fashion stylist? Fashion stylist sih, pasti. Supaya ya nggak tahu, menurut aku supaya nggak capek nyari baju. betul. Dan gala premier kan of course harus kayak tampilannya kayak harus berbeda gitu dari keseharian gitu. Jadi ya sangat membutuhkan bantuan dari fashion stylist sih. Oke. Hagai, kan kenapa penampilan bintang-bintang Hollywood kalau di red carpet award season itu menjadi penting? Karena boleh dibilang apa yang kita lihat, apa yang ditampilkan oleh para bintang di red carpet itu akan menjadi penentu tren seperti apa nanti ke depannya. Iya kan? Makanya itu tuh jadi kayak it's a whole different industry tuh. Semua orang terlibat di situ. Jeweler, fashion designer, shoemaker, iya kan? Fashion stylist juga reaching out, ini bintang ini harus dandan ini, itu, ini. Di kita tuh kapan kira-kira akan menjadi serupa? Kayak gitu. Bagaimana itu jadi kiblat gitu. Iya. Kalau aku pernah merasakan secara pribadi. Jadi dulu 2000 berapa ya? Mungkin 10 tahun, beberapa belas tahun lalu, aku tuh men-challenge Reza untuk pakai kain ke red carpet. Ya. Zaman dulu tuh belum terlalu marak orang-orang berkain. Berkain, ya betul, kan? betul. I think I remember that moment. Terus, Ya kan? Terus Reza pakai kain, waktu itu Premier Cokro Aminoto, pakai jas tapi atasnya. Aku agak I dare to say habis itu banyak yang ngikutin. Walaupun sebenarnya sebelumnya angkatan sebelumnya tuh ada juga yang pakai kain, tapi kayak maksudnya kayak senior gitu. Tapi habis itu tuh kayak berkain ke red carpet atau mungkin ke occasion yang lebih non-ethnic theme, jadi lumrah gitu. Jadi orang tuh juga jadi pairing jas sama kain lagi gitu. Terus aku ingat juga belum terlalu lama ada dua
aku pakein Jeffrey Nicole, Ya. lace, kemeja lace di FFI, terus Ya. pakai kalung gede, Hmm. dan aku mendapati habis itu di sosial media juga banyak yang tiba-tiba pakai kemeja lace. Oke. Bukan aku bilang aku yang pertama, mungkin juga ada yang sebelumnya, Ya. tapi kan kebetulan 2 orang yang namanya aku sebut ini juga secara image kuat banget. Prominent, ya. Yes. Ya kan? Jadi orang tuh juga kayak ada mau gue pengen kayak dia gitu. Looknya successful. Looknya sukses dan kayak impactful. orangnya juga sosoknya juga kayak Public figure, public figure mereka. yang kayak Ya. bisa diikutin orang, Influence ya, influence influence ya ya, influensional. Plus ya, pokoknya dia influencing lah ininya dia. Jadinya makanya secara look tuh juga tidak hanya diikutin oleh Ya. netizen atau tapi sesama aktor tuh juga kayak ngikutin gitu. Walaupun nggak ada orang-orang juga yang akan bilang, misalnya kayak sesama another actor bilang, lo jangan dandanin gue kayak Reza, gue gak bakal bisa bawainnya. Ya. Nah aku seneng tuh, karena kan nggak semua orang juga bisa pull it off gaya-gaya kayak Iya. gitu. Iya. Atau lo jangan dandanin gue kayak Nicole ya, karena gue nggak mungkin bisa pull it off gitu. Kecuali Anna Nicole Smith. Nicole-nya beda ya. Beda Beda Nicole. dong, beda. Nah, tapi intinya kayak gitu tuh menurut aku lumayan sudah terjadi banget di Indonesia gaya-gaya yang kayak gitu. Berarti yes to that ya, bahwa sebetulnya sekarang ini mungkin juga dalam dunia era digital gitu ya, bahwa penampilan aktor-aktor Indonesia di red carpet events itu sebetulnya impactful untuk industri fashion dalam negeri. Ini kan untuk memberi rangsangan biar aktor-aktor itu ya pada semangat gitu loh tampil di red carpet dengan look yang beda-beda. Dan sekedar hint, banyak juga kalau kita lagi preparation gitu, kan kita kan nyari reference. Udah banyak yang pakai reference sesama teman aktor. Yeay. Jadi bukan cuma kayak ngambil dari Pinterest Gigi Hadid atau Bella Hadid, tapi misalnya kayak aku tuh ada 1-2 kali mendapati orang nge-capture fotonya Asmara, Gen Asmara. Karena Asmara kan suka explore rambut sama makeup. Jadi kadang-kadang tuh kayak di-capture, gue pengen looknya kayak gini gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak sesama, kita nggak selalu melulu terinspirasi dari Hollywood atau dari luar negeri, tapi bisa banyak banget kok look-look kayak aktor-aktor Indonesia yang udah menginspirasi sesama aktor gitu. Jadi red carpet is your moment to define your personal style. Nih ya, sambil aku mau cek sebetulnya renovasi apa sih, heboh banget ya. Abis ini Lutesia akan ganti baju karena ya kita mau kasih lihat Hagai tepatnya mau memberikan edukasi kepada saya dan Anda yang menyaksikan Brunch with Tiff. Borderline beda tipis antara fashion sama kostum ya. Kayak apa sih gitu ya. Yang pertama akan dikenakan oleh Lutesia adalah fashion. This is Lutesia's fashion moment. We'll be back. Nah ini look yang sudah dipilihkan oleh Hagai untuk Lutesia untuk red carpet gala premier moment gitu ya Gaya? Ceritanya. Yes. Coba dipreteli dong looknya ini Hagai, kamu pilih ini gaunnya siapa? Mendadak semua orang di Semaya menikmati penampilannya Lutesia. Maaf ya, semua ngeliatin malu banget. You look stunning, darling. Thank you. Ini Jacob Will. Sebenarnya tadinya nggak berpikir temanya apa. Iya, iya. Tapi gara-gara rambutnya Ute lagi gini, terus baju gini ini agak-agak era-era awal-awal Studio 54 ya. Yes, yes. Ada 60s vibe, ada glamour Studio 54, terus dressnya praktikal. Nah, sebenarnya itu kadang-kadang yang perlu kita notes gitu ya. Yang perlu kita notes ketika dandanin red carpet tuh, bedanya baju red carpet itu sangat jauh berbeda sama baju editorial. Iya. Kalau editorial di foto doang kan. Kalau ini tuh selain bagus di foto, tapi harus enak dipakai. Karena kan mereka kan jalan-jalan atau interview media, terus jalan. Dan baju itu harus dikenakan 3-4 jam ya minimal. Lebih kadang-kadang ya kan. Jadi kayak emang harus wearable banget gitu. Jadi nggak cuman kece, tapi harus wearable. Nah ini tuh secara bentuk emang wearable. Kemudian ini ada slitnya sebenarnya. Oh, ada slitnya. Gitu. Jadi kalau mau lebih seksi bisa gitu. Kemudian cuman aku kan personal styleku tuh kalau aku sendiri tuh selalu ada touch of Indonesia. Nah, ini gayanya gini tapi tiba-tiba pakai Subeng Bali. Klasik gitu. Tapi tetap coordinated gitu. Walaupun kayak kita mixing bawahnya modern, atasnya agak ada tradisionalnya dikit, terus Ute juga rambutnya modern banget kan, jadi looknya nggak kebawa jadi tradisional.
Aku tuh sebetulnya paling suka dengan sentuhan-sentuhan kecil seperti yang Hagai lakukan pada look kali ini untuk Lutetia. Sentuhan Indonesia yang dikombinasikan dengan modern gitu. Ya. Jadi kayaknya it felt fresh gitu. Fresh. Nggak head to toe tradisional. Ya kan nggak semuanya Nggak satu tema. nggak Iya, monoton iya, gitu. iya, Terus right. personal style-nya dia juga tetap keluar bahwa bawahnya ada boots-nya. Tetap ankle Jadi boots. dress-nya cantik tapi pakai boots-nya yang tebel gitu, Hmm. ada boyish-boyishnya dan tetap comfort yang tadi dia bilang. Ya. Sama cincin, Cincin, ya. karena Iya, dia saya. Miss Cincin. Dia Miss Cincin. Suka banget sama cincin. Oh Iya. alah. Gitu. Aksesori. Oke. Jadi tetap ada eklektiknya gitu. Okay. Would you say that this look is you? Yes, aku bisa banget. I can imagine kayak pergi ke red carpet pakai ini bisa banget. Ini fashionable ya, red Fashionable. carpet moment dari seorang bintang. Nah, Hmm. kita pengen kasih tahu dong contoh ya, gimana sih look yang very fashionable ini terus jadi ke kostumi. Hagai udah Kostumi. pilihkan beberapa item yang akan di Oke. add on sehingga membuat look ini jadi kostumi. Terkesan. Cuman kalau dia bisa pull it off nggak jadi kostum ya. Oke. Nah, loh, coba. Berarti let's- aku nggak boleh pulir off. Aku usahakan untuk tidak aku pull it off. diem aja. Diem aja ya. Which is quite difficult kayaknya ya kalau udah pakai baju bagus tuh kayaknya pengennya Bisa, menyerap bisa, gitu bisa. ya. Aku diem aja. Nah, ini adalah bodice dari Gea. Gea. Tapi dia Oke. pull it off deh kayaknya. Gimana ya? Okay, you still look good on it. Thank you. Yes. Kadang-kadang. Nah, ternyata dari look yang fashionable tadi, the dress, jangan deh. Drape. kemudian ditambahkan bodice, Mhm, terus sarung tangan, terus ada cape. mhm. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Hanya dengan beberapa item tambahan aja, look-nya jadi berasa over the top untuk, bayangkan untuk pergi ke red carpet gala premier film gitu ya. Hmm. Iya nggak sih? Iya. Lutetia aja ketika dipakein tadi mulai berasa nih, iya sih kayaknya ini kostum nih. Pakai sarung tangan, pakai cape. kayak, Yes, pasti. yes, yes. This is no longer fashionable, darling. No longer No, no. fashionable. This is too costumey. Ke kostum kan. Ah. Jadi kadang-kadang tuh kayak look yang kalau kita kan kadang-kadang ikutin Coco Chanel ya, Iya, iya. less is more. Less is more. Kalau dia kan teorinya ketika dia jalan dari wardrobe-nya dia keluar, lepas satu-satu gitu. Jadi sampai depan jadi less. Simple. Jadi look, Jadi- jadi total look yang presentable. Ah. Oke, cool. Cool. Oh my God, iya ya. Lucu sih. Kalau kamu nih didandanin Hmm, look begini untuk pergi ke red carpet, hmm. apa satu item yang akan kamu take off yang menurut kamu akan menolong situasimu? 2 boleh nggak? Boleh deh. Sarung tangan sama cape. Oke. Iya Yes, nggak? yes, Ya, yes. sarung tangan sama Sarung cape. tangan sama cape. Ya, Mm-mm. bodiesnya masih oke lah ya. Iya, Iya, Masih oke nyambung banget. dengan the whole. Coba kita buka deh ya. Coba Coba. ya, to give you an example. Mm-mm. Bener gak sih? Gitu. Much better. Terus sarung tangannya di take off. Ini kan kadang-kadang kalau si korset ini Yes. banyak orang tuh pengen siluetnya kelihatan. Nggak Iya. semua orang mungkin juga kayak Ute tadi nyaman-nyaman aja ketika dia pakai maxi kan. Iya, Kadang-kadang kan maxi banyak dress. juga preference-nya kayak gue pengen lekuk ininya kelihatan. Pinggang ya, Jadi waist. kayak ini adalah salah satu solusi untuk looknya nyaman tapi pinggang juga tetap. Tetap kelihatan. Pokoknya untuk membantu teman-teman yang mungkin Anda perlu berdandan untuk red carpet event, mencegah untuk tampilannya tetap fashionable, adalah ingat ilmu dari Hagai tadi, jangan over the board, Yes. over the top, Over the top. out of place, and it becomes costumey. Oke, kita akan buka dan kita akan kembali duduk supaya Nona cantik ini kembali fashionable. Kita lepasin, itu kostumnya ini will be back. Ya, dibuka dulu. Ismaya ini adalah restoran pertamanya Ismaya yang mengusung tema Indonesian Modern. Dan mereka telah memilihkan 2 dessert staple-nya. Ada Indonesia banget ya. Tolak angin krim brulee. Creme Hanya ada di brulee. Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Sama es durian keju. Tapi sadly ternyata 2 tamu kita nggak makan Enggak. durian. Nggak suka. Aduh dah. Jadi silakan buat kamu semuanya. Kenapa nggak suka baunya?
Iya, ya kurang familiar aja. Kurang familiar. Ini Iya. perpaduan dua makanan bau ya, durian sama keju. Jadi kalian nih icipin ininya. Oke. Yes, tuh. Thank you. Bicara mengenai fashion moment, Hmm. pernah nggak sih ada malfunction fashion untuk Lutecia? Kayaknya sih nggak pernah, karena ketika aku mendiskusikan red carpet look aku ke stylist aku, pasti aku utamanya aku harus ngerasa nyaman. Jadi kan kita kalau misalnya gala premier tuh awalnya ada preskon dulu, ada red carpet, difoto, terus ada interview juga, terus harus greeting di depan bioskopnya gitu. Jadi aku of course yang paling pertama harus nyaman gitu. Palingan hal yang minor yang pernah aku alami sih kuku tempel copot gitu, tapi sangat minor sih itu. Jadi Itu masih masih bisa aman. diumpetin lah ya. Masih bisa diumpetin ya gitu, nggak parah-parah banget. Nggak parah. Thank God. Thank Jangan God. sampai terjadi. Amit-amit, Jingset, jingset gitu ya. Sebenarnya untuk menghindari malfunction untuk penampilan red carpet tuh apa sih yang harus dipersiapkan, Guy? Mudah dulu. Iya bener. Enak nggak? Enak. Tolak angin krim Brulee. brulee-nya. Antara anget tapi Beneran Dingin. anget. Enggak. Nanti setelah beberapa momen gitu ya. Sebenarnya bener sih, kita harus prepare everything tuh. Kadang-kadang kan kalau baju tuh kan berhubungan sama teknis juga ya. Ada resleting, ada Ya. kancing, jahitan, ina itu gitu. Jadi emang kita harus memastikan, makanya fitting itu perlu. Jadi memang pada saat fitting tuh semua hal-hal yang memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh diminimalisasi gitu. Tapi malfunction kadang-kadang juga bisa tetap terjadi walaupun kita udah prepare semuanya gitu. Pernah nggak terjadi dalam perjalanan karir? Yeay, yang bentar Cerita. lagi 20 tahun loh dia. Oh my god, senior. Gila, Hagai. Tua ya. Tinta lah. Oh, lu masih muda begini. You start very early. Iya. Pernah, Uta juga lihat waktu itu. Aku menyaksikan. Masa? Belum terlalu lama, jadi waktu itu kita premier The Big Four. Heeh. Jadi kebetulan aku waktu itu diminta untuk mendandani semua pemainnya. Nah, ceweknya tuh ada 3, Lutecia, Michelle, sama Putri Marino. Ya. Nah, bajunya Putri tuh waktu itu dibuatkan khusus oleh Yogi, dan dirimu tahu sendiri dong, torsonya Yogi tuh kecil banget gitu kan. Dan Putri tuh sebenarnya udah kecil banget. Jadi waktu itu memang aku agak sedikit maksa ngeresleting. Karena nggak sampai full, jadi kita ini nggak sampai full, tapi atasnya dikaitin gitu. Atasnya dikaitin. Pas bener-bener, jadi aman nih, dia foto aman, red carpet aman gitu. Begitu mau foto call yang terakhir bareng-bareng, lepas tuh kait. Aduh. Terus resletingnya jadi jebol dong. Nggak dong Terus bajunya. bener-bener pas Putri maju, jadi kayak bener-bener mau maju gitu. Jadi itu semua orang kayak panik. Gimana? Sementara tuh baju bener-bener nggak bisa tanpa. Jadi kalau itu ya lepas. Aduh. Karena kemben kan. Jadi tarik. Untung aku udah nyampe di venue, jahit di toilet. Jahit toilet, baru dia keluar. Jadi telat dikit dia foto barengnya tuh. Jadi orang-orang tuh nunggu di foto wall dulu sampai dia selesai baru. Aduh, itu everybody's nightmare ya bila itu terjadi. Dan di dan bayangin nggak terjadinya di tengah-tengah kerumunan orang. Rame banget nih. Jadi belum termasuk malunya. Untung belum sampai turun ya. Untung belum sampai keluar gitu. Itu yang paling latest. Nah, dulu banget pernah zaman aku belum jadi stylist. Aku masih kerja di Studio One. Tapi dulu tuh udah bebancian dandanin orang. Tiap event kan kita kan juga jadi bantuin ngecek baju performersnya. Aku sebut aja namanya, orangnya juga santai kok. Waktu itu MC-nya Sarah Sehan. Iya. Pakai baju siapa ya aku lupa. Denny Wirawan. Udah fitting, udah aman, udah di resize, udah diamanin. Tapi ya dan again, se-prepare apapun kadang-kadang ya ada aja gitu. Iya. Dia naik tangga dari backstage. Untung ini baju kedua. Jadi kan kadang-kadang MC suruh ganti baju kan. Dia baju kedua, udah mau naik panggung, masih di backstage, resletingnya bredel semua. Oh no, nggak kebayang. Nggak bisa diapa-apain, nggak ada alat jahit, nggak ada apa gitu. Jadi dia ke belakang, untung MC-nya berdua. Jadi partnernya masih bisa maju duluan. Backup dulu. Iya. Terus dia akhirnya mau nggak mau karena nggak ada backup dan kan udah fitting ya.
karena nggak ada backup, jadi dia ganti baju yang pertama, alhasil jadi nggak matching sama Oh, partner sayang. MC-nya, gitu. Itu 2 hal yang selalu kuingat. Heeh. Oke. Ya, kalau nggak ada noda nggak belajar. Nggak Iya, iya, belajar. benar, benar, benar. Kadang-kadang tuh jadi kadang-kadang kayak aku memastikan, apalagi kalau misalnya dandanin penyanyi gitu Iya, ya, yang iya. nyanyi perform di Mm-mm. panggung, Yang kalau gerakannya banyak gerakannya gitu banyak, ya. Iya, iya. kadang-kadang aku suka minta kalau resletingnya mending resleting jaket, Hmm, karena dia lebih hmm, lebih Lebih firm ya. kokoh gitu, lebih kokoh lebih gitu ya. kokoh gitu. Oke. Sekarang kembali ke industri perfilman gitu ya. Kalau bicara mengenai kostum, karena Hagai juga mendapatkan penghargaan di industri ini. Tapi sebelum ngobrol lagi sama Hagai, Lutesia sendiri, kalau untuk kostum peran karakter film-film kamu, Mm-mm. you as an actor, do Ya. you have a say on the clothes of your character atau kamu terima jadi aja? Atau is it part of the character building? Untuk awal-awal karir mungkin I don't have a say, tapi kalau misalnya sekarang aku udah bisa, boleh nggak gini-gini. Bahkan ada beberapa project di mana yang aku tuh sangat nyemplung langsung untuk wardrobe karakternya gitu. Salah satunya di film pendek You and Me in Low Angle karya Mas Riri Riza, itu sebenarnya nggak ada wardrobe, jadi aku. Oh, Dan itu benar-benar intens, aku sama Mas Riri ngobrol gitu, ini gimana karakternya mau kayak gimana, gimana kalau kayak gini gitu, terus baju gimana mix and match-nya gitu. Terus ada apa lagi ya? Banyak kok beberapa keramat aku juga ngasih masukan. Pandu mempersiapkan untuk perpisahan aku juga bantuin mix and match gitu. Bahkan ada beberapa item yang dari aku pribadi gitu. Jadi aku juga tipenya aktor yang lumayan cerewet kalau soal wardrobe gitu. Soalnya kalau misalnya tidak sesuai karakternya tuh ngerasa nggak klop aja gitu. Dan aku pengen suka wardrobe yang detail kecil kayak cincin, kalung, bahkan kayak kutex itu aku sangat perhatiin gitu. Jadi apa yang membuat karakter aku berbeda dari A ke B ke C itu salah satu itu dibantu sama wardrobe dan juga salah satunya makeover rambut. Walaupun mungkin di dalam gambar akhirnya detail-detail penampilan tersebut tidak terlihat, tapi it helps you to recreate the mood of the character gitu ya, bener as an banget. actor. Oke. Mungkin itu kenapa ya tata busana costume designer di film itu penting gitu ya, Haga ya. Karena kecil sedikit tapi crucial. Yes. Karena kan sebenarnya kalau di film tuh, kalau itu kan rekonstruksi realita. Oh, Ya kan? rekonstruksi realita. Ya, Ya benar. kan? Sementara kan kalau kita nih misalnya kayak Mas Dave punya karakter sendiri, Lutesia punya karakter sendiri, aku punya karakter sendiri, yang itu kita yang bikin. Tapi when it comes to movie, to the story, itu kan harus costume designer yang mikirin, costume department yang mikirin si A nih karakternya gini, si B karakternya gini, si C karakternya gini. Dan baju tuh penting banget karena beberapa orang tuh juga bisa jadi veiled delivery karakternya ketika bajunya tuh nggak support. Ya kan? Jadi kayak total karakternya kan biar gimana pun sebelum karakter ini kelihatan ekspresinya atau dia dialog atau dia ngomong, yang orang lihat pertama kan the very first second adalah outlook-nya dia gitu. Makanya banyak orang tuh juga dan aku tuh lumayan kalau membuat karakter di film tuh lumayan signifikan gitu. Jadi supaya dalam film ini kelihatan perbedaannya. Karena kalau misalnya terlalu sama, ketika dia lalu lalang tuh orang juga nggak bisa bedain mana karakter A mana karakter B gitu, ya kan. Dan with all due respect, banyak juga pemain yang perlu disupport baju untuk karakternya keluar gitu. Ya. Jadi Gitu. itu ayam sama telur tuh ya. Ya. Sama-sama penting, sama-sama diutamakan untuk bisa menghidupkan karakter Sama aku tersebut. kayak Lutesia juga, kalau misalnya aku dandanin sesuatu untuk bikin signifikan karakter orang, itu adalah dari yang paling kecil gitu. Misalnya perkara dia cuma gelang, tapi kan kita ngebayangin karakter ini tuh kalau belanja kemana ya. Misalnya orang yang suka belanja ke Pasar Ubud sama orang yang ke belanja Plaza Indonesia kan pasti akan beda gelangnya. Beda dong, iya, Ya iya. kan? Nah itu tuh dari kecil gelang, cincin, atau kalung kecil gitu. Itu tuh aku lumayan suka ngasih elemen-elemen detail itu untuk karakter gitu, untuk mempertajam. Dan ngaruh ke background story-nya karakter nggak sih? Kalau misalnya dia dari ekonomi mana, style-nya seperti apa gitu, tuh ngaruh banget sih. Berapa lama menurut Hagai waktu yang dibutuhkan for you as a costume designer to work on a project? Then again, kalau di kita masih ya based on the project. Kayak kemarin aku bisa menyelesaikan persiapan 2 minggu,
atau mungkin seminggu. Oh, Nek. Tapi bisa. Heeh. Tapi waktu yang sebelum tahun lalu ngerjain 6 bulan pun juga bisa. Jadi kadang-kadang tuh kita emang harus punya capability untuk work on the deadline juga gitu. Tapi kalau mau ngomongin proper nggak proper, yang paling enak tuh sebenarnya supaya juga kayak masih excitement-nya juga nggak keburu hilang. 2 bulan tuh proper kalau aku. Untuk 2 bulan. project yang nggak terlalu heavy ya. Tapi kalau untuk yang lebih kolosal mungkin minimal 3 bulan. Lost Man Bubroto, would you say itu kolosal? Nggak. Nggak, Lost Man oke. Bubroto masih modern. Itu waktu itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oke. Nah itu salah satu, karena you mention Lost Man Bubroto, waktu selesai ending, yang film, waktu itu Maudy Kusnaidi sama Putri Marino tuh personally say thank you ke aku. Makasih ya bajunya bikin aku hidup karakternya. That's nice. Gitu. Kayak kalau Bubroto bilangnya gitu. Maudy bilangnya, makasih ya Guy, bajunya tuh bikin aku bisa dapetin karakternya lebih tajam lagi lewat baju-baju kamu. Kalau Putri waktu itu bilang, makasih ya udah membuat aku suram, jadi aku bisa masuk ke sulamannya Mbak Pur gitu. Suram bener ya, waktu aku ketemu Putri kan aku bilang tuh I feel you Mbak Pur. Iya. Tapi good job on Lost Man Bubroto ya untuk kamu guys. Distinctive banget gitu. Semua berkain, semua berkebaya, semua tradisi Jawa, tapi beda lu bisa lihat dan buat aku itulah pentingnya. Dan modern. Modern ya, warna-warni. Dan masa kini. Iya. Oke. Aku juga pengen tahu untuk Hagai perbedaan tantangan bekerja sebagai fashion stylist, mendandani orang aja dan terlibat dalam produksi film. Sebenarnya waktu itu aku pernah di interview Bazar 3 tahun lalu edisi film. Nanyanya hal yang sama, perbedaannya apa? Perbedaannya waktu menang. Waktu habis menang. Iya. Perbedaannya tuh sebenarnya lebih ke scope kerja. Ketika kita aja sebagai fashion stylist, paling banyak tuh kita paling bekerja sama satu artis. Ya kecuali kalau misalnya kayak borongan ya, tapi kalau misalnya let's say yang normal misalnya satu artis, satu makeup artis, satu hairstylist, sama satu manajernya gitu. Tapi, dan itu kerjanya misalnya kita mau bikin look premier gitu, paling lama seminggu. Fitting, acara, habis itu baju laundry, udah selesai. Tapi kalau di film, itu kan semua orang aja, semua head department punya kroco-kroconya banyak, timnya banyak, ya kan. Kemudian pekerjaannya juga lama, prosesnya lebih panjang. Jadi sebenarnya yang paling membedakan adalah scope kerja sama timeline. Jadi ketika kita kerja film, timelinenya lebih panjang, ya kan. Timnya yang harus kita kolaborasi bersama-sama juga lebih besar gitu. Satisfaction-nya jauh lebih besar juga apa enggak? Berbeda. Jadi kalau di combine nggak bisa siapa lebih besar siapa, tapi industrinya kan juga beda, ya kan. Jadi satisfaction-nya kalau sampai saat ini aku merasakan dua-duanya full satisfaction kalau aku. Oke. Good one. Duh, seru ya obrolan kita kali ini. Terakhir sebagai penutup, apa pesan kamu untuk aktor, artis, bintang-bintang Indonesia di luar sana yang sedang mempersiapkan diri untuk menemukan penampilan terbaik mereka di red carpet dari Hagai? Tadi lagi, know your style, know your worth. Know your style, know your worth. Lutecia mungkin? Just discover yourself first. Kenali diri luar dan dalam. Begitu udah dapet ya, just be yourself. Oh, dalam banget ya. Karena gitu ya, Nek ya. Kan orang kadang suka gini, aduh, cuman urusan baju aja kenapa sih why make such a big fuss out of it? Karena fashion itu sebetulnya it's the front line of you knowing yourself. And it's a personal branding, it's a branding. Makanya kalau di dunia majalah, orang kan selalu bilang don't judge the book by its cover, tapi I always judge the book by its cover. Karena apa? Kalau di majalah bikin cover susah kan? Iya dong. Karena apa? Covernya tuh yang akan dijudge orang pertama. Jadi nggak ada tuh don't judge the book by its cover, judge the book by its cover. Kalau kali ini ada pesan pribadi dari saya juga mau kasih pesan untuk aktor-aktor Indonesia. Karena aku tuh paling suka, tahu nggak sih Hagai, melihat penampilan bintang-bintang kita tuh di red carpet. Jadi semaraknya red carpet di
industri kita tuh aku ikut happy gitu. Aduh kayak di luar negeri nih. Iya. Cuman untuk aktor-aktor tercinta, terhormat dan tersayang, ayo atuh pelajari ya Anda mengenakan bajunya siapa. Jadi ketika diwawancara di red carpet bisa menyebutkan dengan Bisa bangga. menjelaskan. Pakainya ini, looknya ini, stylistnya ini, nggak cuman, aduh nggak tahu tuh tadi dipilihin siapa ya, dipakein siapa ya. Don't you just hate it if it happen? Iya. Kadang-kadang aku juga harus mulai dari stylistnya, nggak semua orang nanya. Hmm. Ya kan, kalau Ute selalu nanya, ini baju siapa? Jadi Iya, kalau iya. tiba-tiba ditanya, Bisa dia bisa jawab. jawab. Tapi Iya. nggak semua nanya, tapi kalau orang yang nggak nanya, aku yang ngasih tahu duluan. Ya, ya, Ini ya. bajunya ini ya, just in case kamu nanti ditanya, jawabnya ini. Ya. Iya dong, berikan apresiasi kepada yang sudah mempersiapkan penampilan terbaik. Pada desainer-desainer Indonesia juga yang buat baju. Yuk maju bareng-bareng. Thank you so much telah menyaksikan Brunch with Dave kali ini dan terima kasih untuk Semaya. Looking forward untuk kembali ke sini dan menikmati hidangan-hidangan istimewa lainnya. Terima kasih banyak. Bye everyone. Bye. Bye.